Hai semua, di video kali ini kami akan merangkum sebuah film bergenre horor asal Korea Selatan yang berjudul Bunsin Saba. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini menceritakan seorang gadis bernama Eugene yang kerasukan usai bermain permainan memanggil arwah, di mana arwah tersebut memanfaatkan tubuh Eugene untuk membalaskan dendam. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak videonya sampai akhir. Diceritakan, seorang gadis bernama Eugene yang baru pindah dari Seoul ke sebuah desa terpencil, sering mengalami penindasan di sekolah barunya. Karena tidak tahan mendapat perlakuan seperti itu, Eugene beserta dua kawannya memutuskan untuk memainkan permainan memanggil arwah, dan meminta arwah tersebut untuk mengutuk serta membalaskan dendam pada mereka yang telah menindas mereka di sekolah, yang nama-namanya telah mereka tuliskan dalam secarik kertas. Dalam ritual tersebut, ada sebuah larangan di mana mereka tidak boleh membuka mata apapun yang terjadi. Namun di tengah permainan, Eugene justru membuka mata dan di saat itulah ia terkejut melihat ada sesosok hantu wanita. Keesokan paginya, seorang murid bernama Hyeji ditemukan mati dalam keadaan kepala terbakar di bangku nomor 29. Di hari itu, Eugene datang terlambat ke sekolah dan bertemu wakil kepala sekolah yang bernama Tuan Park yang tengah mengobrol dengan pihak kepolisian. Eugene yang datang terlambat akhirnya dimarahi dan diperintahkan untuk segera masuk ke kelas. Di dalam kelas, dua teman Eugene kembali ditindas dan mereka dipaksa untuk menjauhi Eugene. Tuan Park beserta Eugene lalu masuk ke dalam kelas. Saat baru duduk di bangkunya, Eugene diberitahu temannya jika salah satu anggota geng penguasa sekolah yang sering menindas bernama Hyeji ditemukan mati di bangku nomor 29. Usai kejadian itu, kepala sekolah meminta seluruh staf dan pengajar di sekolah untuk lebih sensitif dan memperhatikan siswi-siswinya. Di hari itu, seorang guru seni baru bernama Unju mengajar di sekolah tersebut untuk pertama kalinya. Ia lalu mengabsen para siswi satu persatu sesuai nomor urut tempat duduk. Hingga akhirnya sampailah di urutan bangku nomor 29. Bu guru memanggil nama Kim In-suk dan hal itu membuat para siswi menjadi gelisah. Bu guru lalu menanyakan mengapa Kim In-suk tidak bersuara saat ia dipanggil. Melihat kejadian itu, seluruh murid berteriak histeris lalu lari meninggalkan kelas, hingga hanya tersisa Eugene, Sojung, dan Jaeun. 김인숙, 그렇게 작은 소리로 대답하면 어떡해? 다음부터 큰 소리로 대답해. Eugene lalu menjelaskan pada bu guru jika bangku nomor 29 sebenarnya adalah bangku kosong. Lalu ia melihat tiba-tiba ada sesosok hantu berada di belakang bu guru Unju. Bu guru Unju akhirnya dipanggil menghadap kepala sekolah Kim dan ia mengaku melihat nama Kim In-suk tertera di buku absen. Tuan Park tidak percaya dengan hal itu. Lalu ia memaksa Unju mengakui dari mana ia mengetahui nama Kim In-suk. Kepala sekolah Kim menegur dan menenangkan Tuan Park. Lalu meminta bu guru untuk fokus mengajar dan melupakan kejadian di hari itu. Sepulang sekolah, Eugene bersama dua temannya menggosipkan kematian Hyeji. Lalu Eugene mengatakan jika kutukan arwah yang mereka panggil sudah dimulai. Eugene meminta dua temannya untuk merahasiakan kejadian di malam itu. Tiba-tiba, geng siswi penguasa sekolah datang menghadang Eugene dan kembali menindas. Mereka pun mengancam Eugene dan kawan-kawan untuk tidak melapor kepada guru. Hujan pun turun membasahi desa. Bu guru Unju bertemu dengan wali kelas 7 yang bernama Jaehoon. Bu guru Unju menanyakan perihal desas-desus bangku nomor 29 yang dibiarkan kosong sejak 30 tahun lalu. Dan siapa sosok Kim In-suk yang sebenarnya? Pak guru Jaehoon mengatakan jika itu hanyalah cerita hantu yang dibuat-buat. Keesokan harinya di sekolah, Pak guru Jaehoon menanyakan keberadaan Ilhu yang tidak masuk sekolah. Namun, teman segengnya yang bernama Sojung mengaku tidak melihatnya sejak semalam. Setelah itu, Eugene dan dua temannya berbisik dan mengatakan jika nama Ilhu berada di urutan kedua. Saat meletakkan meja tak terpakai di belakang sekolah, seorang tukang kebersihan terkejut melihat sesosok mayat gadis dengan kepala terbakar, yang ternyata itu adalah Ilhu.
Terkait kejadian itu, Dewan Pengurus Sekolah berkumpul dan Detektif Juk membeberkan hasil otopsi kematian Ilhu yang diduga mati karena bunuh diri. Komisaris Hun menjadi heran mengapa kejadian siswi yang bunuh diri selalu di kelas yang sama. Sepulang sekolah, Pak Guru Jae-hun menduduki bangku nomor 29 dan merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Di saat itu, tiba-tiba salah seorang teman Eugene datang menemui Pak Guru Jae-hun dan mengaku jika Eugene telah melakukan permainan memanggil arwah di dalam kelas. Ia pun mengatakan masih ada 2 nama lagi yang masuk daftar kutukan dan meminta bantuan Pak Guru untuk menyelamatkannya. Saat sedang berjalan di desa, Bu Guru Unju menemukan sebuah kotak rias tua. Saat membukanya, ia melihat bayangan Eugene di dalam cermin. Lalu Eugene segera pergi dari tempat itu. Dalam pelariannya, Eugene kembali bertemu geng penguasa sekolah, dan lagi-lagi ia mendapat ancaman. Setibanya di rumah, Eugene dimarahi ibunya karena sering terlambat pulang ke rumah. Lalu ibunya menceritakan jika kemarin malam Eugene habis dimarahi ayahnya karena pulang jam 1 malam. Namun Eugene tidak dapat mengingat kejadian itu. Menyadari ada hal yang tidak beres dalam dirinya, Eugene memutuskan untuk segera pergi tidur. Sebelum naik ke kamar, Eugene menanyakan ibunya yang ternyata dulu pernah bersekolah di sekolah yang sama. Apakah kenal dengan Kim In-suk? Namun ibunya mengaku tidak ingat. Eugene berjalan-jalan di sekolah dan melihat bangku di dalam kelas. Lalu tiba-tiba saja, Eugene pun terbangun dari tidur. Ternyata ia mengalami mimpi buruk. Di tempat lain, Bu Guru Unju sedang melihat-lihat kotak rias tua yang ia temukan. Di dalamnya, ia melihat ada foto seorang wanita cantik. Keesokan harinya, ada kejadian mengerikan di sekolah, di mana Jae-un yang menjadi korban. Kejadian tersebut membuat seluruh murid berteriak histeris. Setelah itu, Eugene yang berada tak jauh dari tempat kejadian menjadi pingsan dan tak sadarkan diri. Detektif Jung menanyakan mengapa Eugene berada di dekat Jae-un saat kejadian itu. Namun Eugene mengaku ia tidak mengingat apapun. Detektif terus mendesak Eugene untuk mengaku. Akhirnya Eugene mengatakan jika semua yang terjadi adalah akibat kutukan dari Kim In-suk. Malam harinya, Sojung merasa cemas usai teman-temannya menjadi korban satu persatu. Tiba-tiba ia mendengar ada suara memanggil namanya dari luar rumah. Saat ia membuka jendela, ternyata ada Eugene yang sedang berdiri di pinggir jalan dan meminta bertemu dengannya. Namun Sojung menolak permintaan Eugene. Karena merasa khawatir dengan keselamatannya, Sojung segera mengemasi barang-barangnya lalu ia bergegas meninggalkan desa. Saat sedang dalam pelarian, tiba-tiba muncul arwah Kim In-suk dari dalam plastik yang dibawa Sojung. Dan arwah itu memegang kedua kakinya. Keesokan harinya di sekolah, para murid makin geram kepada Eugene usai mendengar kabar kematian Sojung. Beruntung Bu Guru Unju dan Pak Guru Jae-hun datang menolong. Di ruang UKS, Eugene mengaku kepada Pak Guru Jae-hun jika ada sesuatu yang aneh yang telah merasuki tubuhnya. Setelah itu, Bu Guru Unju datang dan menggantikan Pak Guru Jae-hun untuk menjaga Eugene. Eugene mengatakan jika ia sering melihat penampakan sesosok hantu berada di dekat Bu Guru Unju. Sesampainya di rumah, Eugene kembali menanyakan sosok Kim In-suk pada ibunya dan ia meminta agar ia bisa pindah sekolah ke tempat yang jauh agar tidak membahayakan orang tuanya. Namun sang ibu menolaknya. Setelah itu, ibu Eugene termenung dan mengingat kembali masa di mana ia bersekolah. Waktu itu ia pernah duduk sebangku dengan murid aneh yang baru pindah dari desa lain yang bernama Kim In-suk. Saat tes kesehatan mata, Kim In-suk yang mengalami kebutaan akibat glaukoma
secara ajaib dapat melihat dengan jelas. Kejadian ini membuat dokter yang mengawasi menjadi heran dan bertanya-tanya. 볼펜을 움직여 볼 테니까 따라서 봐. Karena dianggap aneh, Kim In-suk sering dijauhi dan ditindas oleh murid-murid lainnya di sekolah. Di suatu ketika saat jam pelajaran sedang berlangsung, Kim In-suk menggunakan kemampuan hipnotisnya untuk membalas dendam pada murid yang sering menindasnya itu. 무슨 짓이야? Alur cerita kembali ke masa kini. Ibu Eugene mendengar suara aneh dari arah kamar putrinya. Ia lalu mengeceknya, lalu terkejut melihat Eugene yang tampak aneh. Ibu Eugene lalu datang menghampiri anaknya. Namun ternyata saat itu Eugene sedang dalam kendali Kim In-suk. Akibat kejadian itu, Ibu Eugene mengalami kerusakan pada bola matanya. Di tempat berbeda, Pak Guru Jae-hoon sedang mengobrol dengan ayahnya yang bernama Tuan Han, yang merupakan pensiunan guru di sekolah yang sama. Pak Guru Jae-hoon menanyakan tentang rahasia kematian Kim In-suk dan ibunya yang bernama Chun-hee pada 30 tahun silam. Namun ayahnya memilih untuk tidak membahas hal itu. Keesokan paginya, Pak Guru Jae-hoon melihat Eugene yang tengah berdiri di depan kelas. Ternyata ia tidak mau masuk karena melihat spanduk yang terpasang di pintu kelas. Pak Guru Jae-hoon marah karena kejadian itu. Pak Guru Jae-hoon lalu menemui Eugene. Eugene pun menceritakan bahwa ia telah membuat ibunya masuk rumah sakit dan mengalami kerusakan mata. Eugene lalu masuk ke ruang seni ditemani Bu Guru Unju. Namun tiba-tiba, ada hal aneh yang terjadi pada Eugene. 유진아. Lalu Eugene meminta Bu Guru Unju untuk mengingatnya. Usai kejadian itu, Guru Unju menjadi mual dan jatuh sakit. Eugene diajak Pak Guru Jae-hoon untuk menemui sahabatnya yang merupakan seorang paranormal bernama Ho Kyung. Ho Kyung mencoba masuk ke alam bawah sadar Eugene untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Disitulah ia melihat Eugene yang sedang dalam kendali Kim In-suk, menghipnotis korban-korbannya untuk melakukan bunuh diri. Lalu arwah Kim In-suk kembali merasuki Eugene. Ho Kyung kembali memegang tangan Eugene untuk melihat kejadian apa yang menimpa Kim In-suk di masa silam. Ternyata Kim In-suk mati usai kepalanya dibakar oleh warga, lalu tubuhnya jatuh ke dalam jurang. Setelah itu, Eugene jatuh tak sadarkan diri. Keesokan harinya, semakin banyak murid tidak masuk sekolah karena takut dengan Eugene. Pak Guru Jae-hoon bersama ayahnya kembali membahas kematian Kim In-suk 30 tahun silam. Pak Guru Jae-hoon yang sudah mengetahui hal itu dari arwah Kim In-suk memaksa ayahnya untuk berterus terang kepadanya. Ayahnya pun mulai menceritakan awal mula kedatangan Chun-hee dan Kim In-suk. Penduduk di desa itu memang tidak suka dan selalu menaruh curiga jika ada warga asing yang ingin tinggal di sana. Termasuk pihak sekolah juga sudah berupaya menolak Kim In-suk untuk bersekolah di sana. Namun akhirnya mereka berubah pikiran. Ternyata Chun-hee, ibu dari Kim In-suk merelakan tubuhnya demi bisa tinggal dan menyekolahkan anaknya di desa itu. Namun, setelah berjalannya waktu, banyak warga yang mulai gerah dengan keberadaan Chun-hee dan Kim In-suk. Para murid yang membenci Kim In-suk berkumpul dan membakarnya hidup-hidup. Di waktu yang sama, warga desa beramai-ramai membakar rumah yang ditinggali oleh Chun-hee. Sebelum mati, Chun-hee mengutuk seluruh warga untuk tidak keluar dari desa itu jika ingin selamat. 살고 싶으면 이 마을을 떠나지 마. 절대로. Kembali ke masa kini. Kepala sekolah Kim mengatakan jika ia berniat mengeluarkan Eugene dari sekolah karena dinilai membahayakan murid-murid lainnya.
Namun Bu Guru Unju seketika terdiam mendengarnya. Lalu ia meminta maaf dan mengatakan jika dirinya belakangan ini sedang tidak enak badan. Di dalam ruang seni, Eugene kembali melakukan permainan memanggil arwah. Di saat itulah Kim In-suk datang. Eugene meminta Kim In-suk untuk keluar dari tubuhnya. Namun Kim In-suk menolak. Lalu Eugene berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Bu Guru Unju berhasil menggagalkannya. Tuan Park mendapat telepon dari seorang yang mengatakan jika ada 6 orang yang keluar dari desa lalu mati dengan tidak wajar. Lalu si penelpon mengatakan jika ke-6 korban tersebut kenal dengan Bu Guru Unju. Saat Bu Guru Unju pulang, Tuan Park memanggil dan memintanya datang di malam hari untuk bertemu kepala sekolah. Bu Guru Unju datang ke rumah Hokyong, si peramal desa. Di sana ia mengatakan jika sering merasakan hal yang sama seperti dirasakan Eugene. Hokyong membantu Bu Guru Unju untuk mengingat kejadian yang ia alami. Bu Guru Unju mengaku melihat sesosok gadis dengan wajah menyeramkan yang meminta dirinya untuk mengingat. Bu Guru Unju mengatakan jika wajah gadis tersebut nampak tidak asing baginya. Tiba-tiba saja Bu Guru Unju membuka matanya, lalu menatap Hokyong dengan tatapan tajam. Pak Guru Jae-hoon mendapati Hokyong yang sedang duduk terpaku, lalu ia menyadarkannya. Setelah sadar, Hokyong mengatakan jika Unju ternyata adalah reinkarnasi dari Chun-hee. Diceritakan bahwa semasa hidupnya, Chun-hee memiliki kekuatan yang luar biasa. Berkat kekuatannya, Kim In-suk, putrinya yang buta, dapat menjalani hidup seperti manusia normal yang bisa melihat. Saat Kim In-suk pergi ke sekolah, Chun-hee, ibunya, akan tetap berada di rumah. Ternyata, Chun-hee memiliki kemampuan untuk melihat melalui mata Kim In-suk. Lalu ia memberitahu putrinya bagaimana keadaan di sekitar. Saat warga ramai-ramai membakar rumah Chun-hee, ia tidak bisa keluar dari rumah karena di waktu yang bersamaan ia melihat putrinya sedang dalam bahaya. Hingga akhirnya dirinya juga terbakar dan mati. Saat berada di dalam kamar, Unju berusaha melawan Chun-hee yang ingin menguasainya, namun gagal. Unju datang kembali menemui Hokyong, lalu mencekik lehernya hingga kehabisan napas. Di hari berikutnya, Eugene datang ke ruang seni dan melihat Bu Guru Unju sedang bertingkah aneh. Eugene heran melihat Bu Guru Unju tidak biasanya berdandan seperti itu. Melihat ada yang janggal, Eugene berusaha pergi. Namun Bu Guru Unju menahannya. Di balai desa, Tuan Han dan para pengurus desa yang terkait dengan kematian Chun-hee dan Kim In-suk tengah berkumpul membahas cara untuk menghentikan kutukan ini. Tiba-tiba Eugene yang sedang dalam kendali Chun-hee datang dan membakar ruangan tersebut. Di sekolah, Tuan Park datang untuk menemui Unju. Lalu ia menemukan bedak dan alat rias yang mirip seperti milik Chun-hee. Pak Guru Jae-hoon berlari menuju sekolah. Sesampainya di sana, ia mendapati Chun-hee yang sedang membalaskan dendamnya pada kepala sekolah Kim. Esok harinya, Pak Guru Jae-hoon dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kematian kepala sekolah Kim. Ia lalu mengatakan jika pelakunya adalah Chun-bi.
Polisi pun heran mendengar pengakuan Jae-hoon. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata benar, sidik jari yang tertinggal adalah milik Chun-hee. Dan filmnya pun tamat menampilkan scene di mana Unju sedang bermain-main dengan gadis kecil di tepi pantai.